dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan Tuhan. Sebentar kami akan dengar sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan tolong kami, Tuhan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mendapat kebaikan dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni semua kekurangan, kesalahan, pelanggaran kami, dosa kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar sampai selesainya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat kita bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita langsung membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 lengkapnya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, satu saja. Sedangkan temanya yaitu ego emi. Ya, itu dari bahasa Yunani. Ego emi. Nah, kita melihat bahwa dalam pasal yang ke-15 ini, di mana Tuhan Yesus pada paruh perjalanannya bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, saya melihat bahwa Tuhan ingin menekankan kembali siapakah Dia sebenarnya di mata murid-muridnya. Karena sebentar murid-murid itu akan melanjutkan misinya Tuhan, ya. Jadi Tuhan lebih menekankan lagi, ya, dalam ayat-ayat ini bahwa hanya Dia saja, ya, bahwa di luar daripada Dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dalam ayat-ayat selanjutnya itu hanya di dalam Dia dan firman di dalamnya, di dalam kita, maka di situ ada kesempatan untuk murid-murid, bahkan kita bisa memohon sesuatu daripada Tuhan. Ya, saudara-saudara, Tuhan ingin memantapkan bahwa hanya Dia saja yang bisa membuat segala sesuatu menjadi baru. Ya, Yesus yang kita puja, puji, sembah siang dan malam. Ya, hanya Dia saja. Ya, ada Yesus dari Filipina, Yesus Gamacho, ahli teologi dia dari Filipina. Ada juga Yesus dari Afrika. Tapi Yesus yang dari Nazaret itu lain. Ya. Yesus yang dari Nazaret adalah Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Sejarahnya lengkap. Ya. Sehingga tidak ada orang yang bisa membantah. Tetapi andai katanya ada orang juga yang berpikiran yang lain, yaitu terserah dia. Tapi firman Tuhan sungguh sangat jelas untuk kita dengar, juga bisa kita baca, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tema ego emi. Ya. Ego emi. Aku adalah. Ya. Secara huruf, saudara sekalian, ditulis seperti itu. Ego emi, aku adalah, Yesus adalah. Tapi dalam terjemahan Yunani, ego emi ini, ya, artinya hanya satu saja, gitu. Hanya satu, hanya aku, gitu. Hanya aku saja, tidak ada yang lain. Walaupun kita melihat sini sana, ya seperti itu. Ada jalan ini, ada jalan itu, ya baik-baik saja, ya. Saudara sekalian, dalam dunia ini begitu banyak sekali kepercayaan.
Tapi Yesus mau memantapkan kepada murid-muridnya bahwa hanya satu saja, atau hanya satu-satunya jalan, atau satu-satunya keselamatan. Ya, Yesus mau mengatakan seperti itu. Sebab itu dia tulis ego emi, ya, ego emi, he ampelos, he aletheia, kai ho pater, dan seterusnya. Ya, dia mau menyatakan bahwa hanya dia saja, Bapa di sorga sebagai pengusaha, dan dia adalah yang menjalankannya. Ya, secara manusia, ya bahasa manusia untuk menangkapnya seperti itu. Kalau Tuhan berbicara dengan bahasa sorga, ya kita tidak mengerti. Apalagi kita orang Indonesia, ya bahasa Indonesia juga bisa kita belajar bahasa yang lain. Terus lihat, ya Alkitab diterjemahkan dan diterjemahkan sampai kita bisa paham. Ya, jadi ini tinggal percaya saja. Kalau kita percaya, ya puji Tuhan jadi. Tidak percaya juga tidak akan terjadi. Sudah lihat, ya. Ego emi, akulah, atau hanya aku saja, begitu. Yang lain tidak ada. Amin. Ya, dikatakan ego. Yesus itu ego. Itu Yesus itu ego, saudara-saudara. Nah, artinya apa? Dia menyelamatkan menurut versi caranya dia sendiri. Ya. Walaupun ada yang lain, ada orang Farisi, ada orang ahli Taurat yang sudah mendapat kursi Musa, ya, mempertahankan dengan berbagai macam aturan-aturan. Ya kalau bisa semua dijalankan ya puji Tuhan, tetapi kalau tidak bisa ya sudah. Paulus katakan dengan kematian Yesus di atas kayu salib semua itu sudah dibatalkan. Ya, Paulus ya seperti itu orangnya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kita melihat hanya dia satu-satunya. Dia ego dalam keselamatan, ego dalam kebenaran. Karena memang dia yang benar. Walaupun ada lain yang bisa bilang benar, ya sudahlah. Namanya orang bisa berbicara, ya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi memang kita melihat sini dari bahasa Yunani ini, dia ego. Ya. Tapi ego yang bisa ditelusuri dengan logika. Ya. Ego yang bisa mau ya memberi perhatian kepada orang-orang yang lain, terutama orang-orang yang susah dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, ya. Aku adalah hanya dia saja, satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Ini luar biasa, Kristian. Ya, kita makin percaya kepada dia, makin kita mendalam, makin merasakan, aduh Tuhan itu ya luar biasa. Tidak ada yang lain. Ya, bagi saya pribadi ya sudah. Saya sudah percaya kepada dia dari keturunan per keturunan, sudah 3-4 keturunan kami ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya juga Bapak Ibu yang sudah lama dalam Tuhan, ya biar kita tetap bertahan di dalam Tuhan, karena dia yang bisa menolong kita. Ya. Ayat 1 itu bagian itu setara dengan Keluaran pasal 3 ayat 14 seperti yang pernah disinggung. Ya. Eheye aser eheye, artinya aku akan ada yang aku ada. Ya. Saudara, Musa perlu diyakinkan untuk pergi ke Mesir. Walaupun Musa itu ya belum begitu mantap, dalam arti dia juga pernah tinggal di Mesir, sudah sekian. Sebab itu dia merasa bagaimana walaupun sudah melihat mujizat. Ya. Akhirnya Tuhan bilang, panggil Harun abangmu, biar dia jadi juru bicara. Ya bahkan bersama-sama pergi ke sana, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kita melihat bagaimana keberadaan Tuhan, bagaimana pernyataan Tuhan bahwa hanya dia saja. Ya. Kalau kita sudah pegang, sudah percaya kepada dia, biar hanya dia saja. Mungkin kita banyak tantangan, banyak percobaan, ya hidup dalam dunia ini seperti itu yang kita sudah paham. Di kota besar, di kota kecil, saudara sekalian. Ya karena setan ini masih berkeliaran, saudara gangguannya begitu banyak, berbagai variasi. Namun kalau saya dan saudara sudah berpegang kepada dia, ya saudara-saudara, jangan kita lepaskan lagi. Nama saya dan saudara sudah ada dalam surga, ya kan? Ya.
Tuhan sudah tolong kita dulu. Tuhan sudah selamatkan. Sekarang Tuhan selamatkan kita. Yang akan datang bagaimana? Tuhan juga selamatkan kita. Ya, tidak ada orang yang mau putus di jalan. Saya kira tidak ada. Ya, menghadapi masalah-masalah yang rumit, sudah sekian. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dan biar kita terima itu sebagai karya keselamatan yang maha besar. Ya. Jangan kita pernah jauh lagi daripada Dia. Biar kita bersyukur dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sisi lain kita melihat, Yesus berkata, aku adalah pintu. Itu juga ditulis dengan kata ego emi tura. Ya. Aku adalah gembala, ditulis dengan ego emi poimenan. Saudara-saudara, artinya dia membuktikan bahwa hanya Dia saja. Saudara, kalau Dia membuka pintu, domba-domba itu keluar. Sesudah domba-domba itu makan rumput, domba-domba itu kembali dan Dia menutup pintu. Ya, Dia bisa tahu nama kita. Coba kita melihat dalam pasal 10. Yohanes pasal 10. Ya. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi saudara sekalian, Tuhan tahu, Tuhan buka pintu, Dia panggil nama ini, huruf D, E, N, I. Jangan. Domba. Kalau kita bantu, Mbak Helsinki. Haleluya. Ya, Tuhan kenal kita. Tuhan tahu kita. Tuhan tahu keperluan kita, ya kan? Tuhan tahu keadaan kita masing-masing. Kadang-kadang kita ini ya seperti itu manusia. Banyak kurangnya daripada lebihnya. Saudara-saudara sekalian, Dia bisa membuka pintu karena Dia adalah pintu. Kalau Dia yang sudah membuka jalan, pasti ada jalan selanjutnya. Demikian juga kalau Dia menutup jalan, kita mau buka ya tidak bisa. Tapi saya mau katakan bahwa sekarang ini adalah jalannya. Tuhan membuka jalan. Ya, Mas Peter yang mau pergi ke Kalimantan, ada jalan, banyak sekali jalan. Saya mantan Kalimantan dan juga ke ibu kota baru sana. Ya, untuk memberitakan firman Tuhan tidak lebih dan tidak kurang, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya. Dia adalah pintu bagi kita. Ya, Dia adalah gembala bagi kita. Ego emi, saudara-saudara sekalian. Memang sangat luar biasa saja kalau kita periksa-periksa lebih jauh betapa Tuhan itu sungguh sangat menyayangi kita. Orang yang dulunya tidak baik, sekarang diperbaiki oleh Tuhan menjadi orang yang baik. Oh, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, karyanya yang maha agung dan maha besar. Banyak orang kurang paham. Mereka tinggal dalam kesalahan, tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan sampai berkata di atas kayu salib, tetelestai, semua sudah selesai. Tidak ada yang tidak selesai, saudara-saudara. Masalah kita yang ada dalam dunia ini pasti akan diselesaikan asal kita datang kepada Dia, saudara-saudara. Lihat, tidak ada yang tidak selesai. Ya, murid-muridnya juga, saudara-saudara, pada waktu Yesus mati, murid-murid ini sudah lemah, lesu, ya, tidak tahu mau berbuat apa lagi, saudara-saudara. Tapi sudah Dia bangkit, Dia masih datang menunjukkan dirinya di pantai Tiberias, ya. Dan di sana ada murid-muridnya, Dia memperkenalkan diri. Saudara-saudara, ya, berulang-ulang kali. Sampai satu waktu Tuhan Yesus berkata, waktu Dia naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem.
Tuhan bekerja menurut peraturan perjanjian lama juga, karena dia yang sudah menggenapi, dia tidak melawan itu perjanjian lama, tapi dia menggenapi semuanya itu. Tunggu di Yerusalem. Sesudah peristiwa Yerusalem, Petrus tampil secara gagah perkasa. Sejak daripada itu tidak ada catatan bahwa Petrus akan kembali lagi kepada hidup yang lama. Petrus maju dengan gagah berani, dan seterusnya ada sejarah menyatakan siapa itu Petrus di akhir-akhir daripada hidupnya, saudara-saudara sekalian. Ya, tapi saya tidak terlalu jauh ke sana. Mari kita melihat juga lebih lanjut di dalam Yohanes pasal 14 yang masih ada kaitannya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, ini ayat yang sangat terkenal, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya, dikatakan, akulah, sabda Isa kepadanya, akulah jalan kebenaran hidup. Tak seorang pun datang kepada Sang Bapa kecuali melalui aku. Ya, di sini dikatakan ego emi, he hodos, kai he aletheia, kai he sue, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, dia makin menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada lagi yang lain. Berbahagia kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang begitu luar biasa. Siapa saya dan saudara? Dia memberikan firman Tuhan, dia memberikan Roh Kudus, dia menyatakan di dalam kehidupan kita, oh luar biasa sekali. Dia adalah jalan, satu-satunya jalan. Saudara-saudara sekalian, teman saya, hamba Tuhan, tahun 82 kami sama-sama belajar. Tiba-tiba saya dengar, ya, tangannya yang sebenarnya normalnya begini, ya, tapi tangannya bisa berubah, ya, dan tidak bisa kembali lagi. Ya. Dan dia hidup secara fisik susah sekali. Waktu saya dengar, saya datang, ya memang seperti itu. Lalu dia berkata, Denny, saya kecewa dengan Tuhan. Kok bisa begitu? Iya, karena kamu tahu dulu saya seperti apa dengan kamu. Sekarang saya seperti ini. Saudara. Jadi di saat dia menyalahkan Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada dia kembali di dalam Yohanes Yahya 14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran dan hidup. Sejak dari itu teman saya itu tidak berani lagi bersungut-sungut kepada Tuhan, dan dia tulis di dalam gerejanya, ada jalan dari bumi sampai ke surga. Luar biasa, saudara sekalian. Ada jalan. Ya. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, ya, kalau yang sudah dapat jalannya syukur, tapi yang belum dapat jalan ini loh, ya, saudara, yang belum dapat jalan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perekonomian kita, kalau belum dapat jalan memang agak susah, gitu loh. Ya. Kalau belum ada langganan begitu, kalau orang berjualan belum dapat langganan yang tetap, ya, lakunya gimana, usahanya. Tapi kalau dia sudah dapat jalan, diberkati oleh Tuhan, dia memenuhi apa yang Tuhan juga inginkan dalam firman-Nya, saudara-saudara, itu namanya dia sudah mendapat jalan. Secara sederhana seperti itu, ya. Sudah ada pemasukan, ada pengeluaran, semua berimbang, bahkan ada lebih. Saudara, itulah jalan. Sederhananya begitu. Tapi dalam firman Tuhan tentu lebih dalam lagi. Demikian juga kebenaran dan kehidupan. Yesus mengatakan itu secara ego, kebenaran itu hanya di dalam Dia saja, tidak ada yang lain. Saudara-saudara sekalian, ya, kebenaran di dalam Tuhan. Tapi saya mau tunjukkan kepada kita kebenaran yang Paulus pernah katakan juga, yaitu di dalam Efesus pasal yang ke-4, Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Saudara-saudara sekalian, kebenaran di dalam kasih, kesucian di dalam kasih, pengharapan di dalam kasih. Saudara-saudara sekalian, ya, kebenaran dalam kasih. Kebenaran itu memang hebat seperti pedang. Tapi kalau kita potong terus orang sini sana, wah, orang akan rasa sakit. Tapi kalau ya berdasarkan kasih, kebenaran di dalam kasih, saudara-saudara sekalian, maka kita akan merasa, oh enak ya, ikut Tuhan, firman-Nya itu bisa memberikan kekuatan, bisa menolong, memberi jalan kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kita melihat maksud Tuhan untuk kita sebagai umat-umatnya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita mengerti bahwa kebenaran itu ya bisa membuat kita ada ayat yang mengatakan ada rasa damai, ada rasa tentram. Di mana ada kebenaran itu ada ketenangan, damai dan sejahtera. Ini yang kita perlu di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Baik, kita akan melihat bagian yang berikut, yaitu waktunya berjalan terus. Kita melihat ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, kalau berbuah itu kan enak ya. Kalau rohani kita bertumbuh itu rasanya enak sekali. Tapi kalau tidak bertumbuh atau tidak berbuah, nah itu persoalannya. Kita menghadapi persoalan ya yang tidak berbuah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi belum mau sungguh-sungguh. Orang percaya kepada Tuhan tapi masih sebatas KTP saja. Ya, sudah lihat. Apakah kita mesti potong? Ya, sudah lihat. Terjemahan lama mengatakan bahwa dikerat. Kalau kita mengerat, kita memotong, sudah lihat. Apa tidak kasihan, sudah lihat. Orang-orang yang bersalah tidak cocok yang kita lakukan, kita buang, kita cut, kita usir. Zaman dulu begitu. Ya, apa adanya saja. Hamba Tuhan itu suka mengat, suka memotong, suka mengusir. Ya, kalau tidak cocok, waduh, pengerjanya bisa begitu. Zaman itu, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan sekarang kita ya tidak demikian. Tapi saya mau tunjukkan ayat itu, saudara. Dalam bahasa Yunani disebut aire. Aire dari kata aero. Ya. Artinya rebah. Kalau rebah itu mempunyai potensi untuk kembali diangkat. Ya. Orang yang sudah rebah karena persoalan yang sangat berat, jatuh di dalam lubang dan dia sendiri tidak bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, perlu ada karunia gembala untuk apa? Untuk mengangkat dia. Ya. Karena dia rebah. Saudara-saudara sekalian, selama dia masih mau percaya, walaupun mungkin terbata-bata di dalam suaranya, mohon pertolongan Tuhan, selama dia masih mau, Tuhan sebagai pencipta manusia, Tuhan tidak mau manusia itu binasa. Tuhan mau supaya manusia itu diselamatkan dan diselamatkan, saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau 10 tahun mendatang kita main potong-potong terus, ya, nih. Kita potong terus akan jadi apa? Tapi kalau 10 tahun ke depan kita membangunkan, take away, mengambil dia, membangunkan, saya percaya akan terjadi satu gambaran yang luar biasa. Sebab belum ada orang yang bisa memprediksi 2024, 2030, wah ini nanti sudah gimana ini, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau membangun, kita mau mengangkat, saudara-saudara, pasti Tuhan itu sangat hebat dan luar biasa. Mau menolong saya dan saudara, karena dia satu-satunya ego emi. Dia ego di dalam keselamatan, dia ego dalam mengatur. Bahkan dia adalah kebenaran. Boleh saja ada kebenaran yang lain, tapi kebenarannya dia luar biasa. Saudara-saudara, selanjutnya kita melihat ya ayat 7, jika kita tinggal di dalam dia dan perkataan di dalam kita, minta apa saja. Saudara-saudara, kalau kita ada di dalam egonya Tuhan, di dalam pribadinya Tuhan yang sangat luar biasa, kita bisa minta. Tentu kita tidak bisa, wah saya minta kapal laut, saya minta pesawat, padahal tidak ada lapangan terbang, tidak ada pelabuhan.
Minta aja yang sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya mau, biarlah setiap hari Tuhan tolong buka jalan. Selalu ada kebutuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya yakin dan percaya. Karena dia adalah Tuhan yang luar biasa. Sudah terbukti bagi saya dan saudara. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan waktu berjalan terus, tapi mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tetap di dalam Tuhan, dan mari kita berjalan Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan. Mungkin di saat kita tidak bisa berbuat apa, Tuhan tunggu kita. Tuhan mau merangkul saya dan saudara dengan kasih-Nya yang luar biasa. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari saya ajak kita semua berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sudah dengar sebagian daripada firman-Mu, bahwa hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong kami di saat kami terjatuh. Tuhan, Engkau mau supaya kami bangkit kembali. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.